Sementara itu pemirsa, di acara diskusi pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan massa anti Basuki Cahayapurnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilgub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Cahayapurnama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Pancasila itulah nyawa, jiwa itu baik dari Ahok, silahkan dan pasti diselamatkan. Tapi kalau nggak ada cara namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika massa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasnaini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya, kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantang mundur, karena fenomena alam itu alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur. Semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang ngatur. Jadi jangan goyang pokoknya. Semua ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Kalau menurut Profesor J. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok. Ya kan bersama Jokowi. Sementara Sandiaga Salahuddin Uno, salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, menyambangi kantor sekretariat RW 11 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara. Kedatangan Sandiaga ke wilayah Penjaringan untuk berdialog dengan warga. Dalam dialog ini, warga RW 11 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara mengeluhkan kurangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya penggusuran warga yang menempati lahan pemerintah. Bacagub DKI Sandiaga Uno mengatakan dirinya lebih memilih langkah persuasif dan pendekatan emosional dengan menggelar dialog terhadap warga. Sandiaga juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI, ia akan mengutamakan dialog dalam merelokasi warga agar mata pencarian warga tidak terganggu. Menurutnya jika kedua belah pihak bisa melakukan dialogis komunikasi yang baik, maka kebijakan pemerintah akan berjalan dengan lancar. Saya nggak mau pakai terminologi penertiban, tapi saya ingin ada sebuah rencana besar yang disetujui juga oleh warga untuk penataan di mana aspirasi warga juga tertampung. Itu yang saya inginkan ke depan. Saya mau kedepankan dialog sehingga tercapai suatu win-win solution ya, di mana 30% yang dituju itu tercapai, tapi masyarakat tidak. Kian santernya nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk ikut berlaga di Pilgub DKI, PDI Perjuangan menyatakan belum ada dukungan secara resmi kepada Tri Risma hari ini. Hal tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi 3 DPR, Masinton Pasaribu, terkait beredarnya poster dan posko Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini di Jakarta. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya, apakah PDI Perjuangan telah mengusung kadernya Risma untuk bersaing dengan Ahok 2017 mendatang? Namun rumor tersebut dibantah PDI Perjuangan. Menurut Masinton, dukungan terhadap Risma di DKI adalah dari swadaya masyarakat. Masinton menambahkan, PDI Perjuangan sejauh ini belum menetapkan calon gubernur DKI Jakarta. Sejak dibukanya pendaftaran bakal calon gubernur oleh DPD PDIP DKI, sudah ada 40 bakal calon gubernur dari eksternal partai yang mendaftar dan kini tengah memasuki proses verifikasi. Ya, kami juga kaget antusiasme publik memunculkan nama Risma ya Bu Risma sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta, dan yang kami tahu itu muncul dari inisiatif masyarakat ya, jadi itu bukan
diinisiasi oleh partai, tapi masyarakat yang menginginkan Bu Risma sebagai calon gubernur untuk DKI Jakarta. Ikatan emosional dengan menggelar dialog terhadap warga. Sandiaga juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI, ia akan mengutamakan dialog dalam merelokasi warga agar mata pencarian warga tidak terganggu. Menurutnya jika kedua belah pihak bisa melakukan dialogis komunikasi yang baik, maka kebijakan pemerintah akan berjalan dengan lancar. Saya nggak mau pakai terminologi penertiban, tapi saya ingin ada sebuah rencana besar yang disetujui juga oleh warga untuk penataan di mana aspirasi warga juga tertampung. Itu yang saya inginkan ke depan. Saya mau kedepankan dialog sehingga tercapai suatu win-win solution ya, di mana 30% yang dituju itu tercapai, tapi masyarakat tidak. Kian santernya nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk ikut berlaga di Pilgub DKI. Sementara itu pemirsa, di acara diskusi Pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan massa anti Basuki Cahayapurnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilgub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Cahayapurnama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Pancasila apabila itulah nyawa, jiwa itu baik dari Ahok, silahkan dan pasti diserahkan. Tapi kalau nggak ada jangan harap. Ya, namun acara ini diwarnai dengan kericuhan. PDI Perjuangan menyatakan belum ada dukungan secara resmi kepada Tri Risma hari ini. Hal tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi 3 DPR, Masinton Pasaribu, terkait beredarnya poster dan posko Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini di Jakarta. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya, apakah PDI Perjuangan telah mengusung kadernya Risma untuk bersaing dengan Ahok 2017 mendatang. Namun rumor tersebut dibantah PDI Perjuangan. Menurut Masinton, dukungan terhadap Risma di DKI adalah dari swadaya masyarakat. Masinton menambahkan, PDI Perjuangan sejauh ini belum menetapkan calon gubernur DKI Jakarta. Sejak dibukanya pendaftaran bakal calon gubernur oleh DPD PDIP DKI, sudah ada 40 bakal calon gubernur dari eksternal partai yang mendaftar dan kini tengah memasuki proses verifikasi. Ketika massa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasnaini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantang mundur karena fenomena alam itu alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur. Semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang ngatur. Jadi jangan goyang pokoknya. Semua ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Kalau menurut Profesor J. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok. Ya kan bersama Jokowi. Sementara Sandiaga Salahuddin Uno, salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, menyambangi kantor sekretariat RW 11 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara. Kedatangan Sandiaga ke wilayah Penjaringan untuk berdialog dengan warga. Dalam dialog ini, warga RW 11 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara mengeluhkan kurangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya penggusuran warga yang menempati lahan pemerintah. Bacagub DKI Sandiaga Uno mengatakan dirinya lebih memilih langkah persuasif dan